Rekam jejak dari seorang Bapak Anies Rashid Baswedan adalah dosa-dosa besar yang telah dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan di masa lalu. Namun hal yang menarik bahwa seorang Anies Rashid Baswedan, dia tidak pernah mengakui tentang semua dosa-dosa besar yang telah dia lakukan di masa lalu itu. Anies selalu mencari titik nyaman bagi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan cuplikan video yang berkaitan erat dengan rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Hal yang menarik dalam cuplikan video saya kali ini, di mana seorang ulama juga ikut bersuara mengecam keras siapa itu Anies Rashid Baswedan yang sebenarnya, dan bahkan yang paling menyakitkan, ulama tersebut menilai bahwa Anies Rashid Baswedan tidak layak untuk menjadi seorang calon presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang, dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya, kata orang, sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai retak, robek kalau tenun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang, itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi sudah, bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih katanya. Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah, inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair. Tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung, nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan kelompen capir. Si ini out of the blue datang, si ini out of the blue datang. Udah ada namanya di kertas suara, kita terpaksa nyoblos. Untuk Anies Baswedan, ya Anies ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Kau semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri nggak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A, besok berubah B. Contoh omongan yang kau omongin, dulu kau bilang kalau mobil listrik itu penyumbang karbon tertinggi.
dibanding mobil bus yang pakai pertalite. Kenapa? Kata kau gitu kan? Karena bus itu yang memakai pertalite itu penumpangnya banyak, sedangkan mobil listrik itu penumpangnya sedikit. Pertanyaan aku, sejak kapan polusi udara itu dari kendaraan tergantung penumpang isi dari kendaraan tersebut? Sejak kapan, Nis? Ini akibat kau terlalu banyak ngomong, kau sendiri bingung yang kau omongin. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di TKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Anies Baswedan ke kantor DPP Demokrat yang disambut oleh Ketua Umumnya AHY ini menjadi keresahan bagi saya, karena ini semakin menampakkan peta politik 2024. Kalau memang benar indikasi tersebut, berarti menandakan Nasdem dan Demokrat akan berkoalisi di panggung politik 2024. Anies sebagai capres, AHY sebagai cawapresnya. Ketika ini memang benar-benar terjadi, itu merupakan indikasi terburuk bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ini bukti dan faktanya. 2004-2014, Partai Demokrat yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai presiden selama 2 periode. Di masa rezim SBY, kelompok radikal intoleran diberikan ruang yang sangat luas, diberikan ruang yang sangat besar, sehingga kelompok itu semakin membesar, menggurita sampai ke grassroots, menciptakan konflik-konflik agama dan kesukuan saat itu. Yang sangat nyata di saat HTI mempunyai acara yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Bahkan TVRI, TV milik negara, menayangkan acaranya HTI. Bahkan di kementerian, di BUMN, di instansi-instansi yang sangat vital milik negara, juga banyak orang-orang dari kelompok intoleran dan radikal di masa rezim SBY. Yang artinya apa? Rezim SBY hanya peduli soal konstituen, tidak peduli soal keberlangsungan NKRI. Apa yang terjadi saat ini soal isu radikal, isu intoleran agama dan suku, itu adalah hasil warisan dari rezim SBY 2004 sampai 2014. Dan AHY sebagai anak SBY akan sangat kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Anies Baswedan, yang kita semua tahu pilkada gubernur DKI adalah pilkada terburuk sejarah dunia politik, dengan menjual agama, menjual kesukuan, menjual istilah pribumi non pribumi, menjual istilah muslim dan kafir, menciptakan konflik antar umat yang memicu saat itu Indonesia di ujung tanduk, hampir pecah gara-gara pilkada gubernur DKI memakai agama sebagai alat panggung politik yang dipakai oleh kelompoknya Anies Baswedan. Oh my God. Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI karena isu agama dan menjual isu kesukuan. Ini sangat menjadi indikasi buruk bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 2024. Kita tidak bisa diam ketika hal itu memang benar-benar terjadi. Koalisi Nasdem dan Demokrat sangat berbahaya bagi keberlangsungan NKRI atas 2 bukti, 2 fakta yang sudah pernah kita lihat bersama-sama, sepak terjang dan track record AHY melalui bapaknya SBY dan Anies Baswedan di masa pilkada gubernur DKI. Ini harus kita waspadai dan harus kita rapatkan barisan bagi pejuang-pejuang NKRI. Jangan diam. NKRI harga mati, bukan basa-basi saudara-saudaraku setanah air se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak bikin rame dengan pernyataan-pernyataan dia. Sejak dulu banyak statement Anies yang selalu jadi bahan pembicaraan. Bukan karena statement Anies itu mencerahkan banyak orang atau dia menciptakan terobosan-terobosan baru, tapi justru karena pernyataan dia itu bertentangan dengan logika berpikir banyak orang. Ingat saja waktu masa kampanye Pilgub DKI di tahun 2017, Anies mengeluarkan gagasan-gagasan yang nyentrik, seperti air hujan yang dialirkan ke tanah, rumah lapis sampai rumah DP 0 rupiah yang sampai sekarang nggak jelas itu. Dan lucunya, gagasan Anies itu selalu nggak ada yang baru. Dia hanya mengkritik gagasan yang sudah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya. Terus Anies membuat gagasan antitesanya atau kebalikannya. Coba kita perhatikan, pada waktu kampanye dulu, adakah gagasan baru yang brilian, yang benar-benar orisinal dari pemikiran Anies? Oh, maaf, ternyata ada ya. Patung bambu, patung sepatu, waring hitam sebagai solusi kali yang bau, itu semua adalah ide cemerlang dari Anies. Saya jadi ingat dulu ketika Anies masih ada di barisan pendukung Jokowi. Banyak orang yang terpesona sama dia karena tutur katanya yang dianggap pintar. Bahkan kabarnya Jokowi juga terpesona dengan ide-ide Anies tentang tenun kebangsaan. Judulnya sih keren, tenun kebangsaan. Ini konsep tentang merawat kebinekaan kita yang sempat hancur karena dibiarkan SBY selama 10 tahun. Dan Jokowi, saking sukanya Anies pada waktu itu, nggak berpikir panjang, langsung meminta Anies untuk menjadi Menteri Pendidikan. Tapi antara teori sama praktek, itu ternyata jauh banget bedanya. Anies ini persis seperti dosen pada umumnya, yang secara teori oke lah, presentasi good lah, tapi kalau eksekusi, nol besar. Saya bukan merendahkan profesi dosen ya, karena dosen itu memang fokusnya adalah teori, mengajar, bukan seorang eksekutor. Karena ini dua alam yang berbeda. Anies ketika diminta mengeksekusi ide tenun kebangsaannya, hasilnya malah nol besar. Dia nggak mampu memimpin sebuah tim, dia nggak punya leadership yang bagus, dan akhirnya peta besar pendidikan yang diinginkan oleh Jokowi nggak jalan sama sekali di tangan Anies Baswedan. Dan akhirnya Anies pun dipecat sebagai menteri. Jadi kita harus paham, ketika Anies Baswedan mencoba kembali keluarkan gagasan antitesa dengan mengkritik program mobil listrik yang sekarang sedang dikerjakan oleh Jokowi. Anies bahkan dalam kritikannya itu terkesan nggak tahu apa-apa dan hanya sekedar kritik saja, sekedar pengen jadi antitesanya doang. Perhatikan saja ketika Anies bicara kalau emisi mobil listrik itu jauh lebih besar daripada emisi mobil berbahan bakar minyak. Ini kan, maaf ya, statement yang bodoh sekali. Semua orang juga tahu kalau mobil listrik itu digencarkan di seluruh dunia, tujuannya untuk menekan emisi atau gas buang yang diakibatkan oleh sektor transportasi yang berbahan bakar minyak dan gas. Bahkan statement Anies Baswedan itu dibantah oleh produsen mobil listrik dari Cina, yaitu Wuling. Palingan juga Wuling ketawa, kok bisa ya calon presiden nggak paham hal yang gampang kayak ginian. Anies juga mengkritik subsidi yang diberikan Jokowi supaya orang-orang mau pindah dari mobil BBM ke mobil listrik. Anies ini berbicara seolah dia adalah Robin Hood, bahwa subsidi yang diberikan Jokowi itu hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Padahal di banyak negara, subsidi untuk mobil listrik ini sedang digencarkan, bukan hanya di Indonesia saja. Kenapa? Subsidi untuk mobil listrik itu penting. Ya, karena untuk mengubah teknologi dari BBM ke listrik itu nggak mudah dan butuh biaya yang super mahal. Infrastruktur untuk mobil listrik harus dibangun di sepanjang jalan, terutama untuk charger mobil. Nah, nggak ada tuh investor yang mau investasi infrastruktur charger mobil kalau mobil listriknya masih sedikit. Jadi, supaya ada penambahan pengguna mobil listrik, pemerintah di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, memberikan insentif seperti subsidi supaya pembelian mobil listrik ini tumbuh pelan-pelan. Ini analogi sederhana sih. Masa Anies Baswedan nggak paham? Dia kan mantan dosen dan mantan menteri. Tapi saya nggak yakin sih kalau Anies nggak paham. Dia itu paham. Tapi kan dia adalah antitesanya Jokowi. Dia harus terus mengkritik Jokowi supaya dia kelihatan pintar. Seperti dulu waktu kampanye gubernur, Anies terus-menerus menjadi antitesanya Ahok dengan mengkritik program-program Ahok yang sedang dijalankan. Tapi tunggu dulu, ketika akhirnya Anies menjabat jadi gubernur, dia malah meneruskan program Ahok karena dia nggak punya ide baru tentang program. Anies hanya memoles nama program Ahok supaya bisa diakui bahwa itu adalah ide dia. Kayak normalisasi diganti sama Anies dengan nama naturalisasi. Rumah susun diganti dengan rumah lapis. Reklamasi diganti dengan nama perluasan daratan.
kerjaannya sama, cuman ganti nama doang. Gitulah Anies Baswedan. Nanti pun seandainya dia jadi presiden, kerjaannya cuman ganti nama doang. Misalnya subsidi mobil listrik diganti dengan kemudahan mobil listrik. Intinya sih sama, cocoknya aja yang beda. Tapi kalau melihat karakter pendukungnya Anies Baswedan, ya kita harus maklum kenapa Anies itu berbuat begitu. Karakter pendukung Anies bukan kumpulan orang yang ketika dikasih wacana program, mereka bisa langsung mengerti. Mereka itu banyak yang berpendidikan rendah, militan, dan pengangguran. Jadi kalau Anies mau bilang apapun, mereka tetap kagum sama Anies. Anies buat para pendukungnya adalah pemimpin spiritual. Yang mereka lihat di Anies bukan bagaimana kerjanya dia, tetapi backgroundnya Anies yang kakeknya dulu pejuang. Anies adalah muslim yang taat. Anies berasal dari ras Arab yang mereka agungkan. Ya cuman gitu aja. Sama seperti ketika mereka melihat orang yang pakai gelar Habib, langsung orang itu dipuja seperti dewa. Anies pernah bilang, karakter pendukung sama dengan karakter yang didukung. Baru pertama kali saya melihat Anies Baswedan itu benar. Para pendukung Anies, karakternya memang sama dengan Anies. Sama-sama suka bohong dan sama-sama suka dibohongi. Nah, saya seruput dulu kopinya. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana keseruan-keseruan dari tanggapan-tanggapan netizen yang saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Hal yang menarik ketika kita berbicara soal rekam jejak. Andi F. Noya mengatakan bahwa rekam jejak Anies Rashid Baswedan adalah dosa-dosa besar yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan di masa lalu. Saya secara pribadi mengaminin, mengiyakan, karena melihat pembangunan di DKI Jakarta. Rekam jejak Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta seperti taman dijadikan parkir air, rumah sakit diganti menjadi rumah sehat, nama-nama jalan diganti, tugu bambu getah-getih, tugu sepatu, Kali Ciliwung ditutup dengan terpal yang warna hitam itu. Ya, itulah rekam jejak Anies Rashid Baswedan. Sehingga ketika Andi F. Noya mengatakan bahwa rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan adalah dosa-dosa besar yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan di masa lalu itu, saya sangat setuju. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara bahwa Anies adalah sosok antitesa dari Bapak Presiden Joko Widodo, saya sepakat. Karena Joko Widodo saat ini mencari orang untuk melanjutkan kepemimpinan, untuk melanjutkan legasi yang sudah dirintis, yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bukan mau merubah segala program, segala pekerjaan yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Masih terngiang dalam benak saya ketika Joko Widodo melakukan pidato beberapa waktu yang lalu. Beliau menegaskan bahwa carilah pemimpin seperti lari estafet, bukan seperti meteran pom bensin yang semuanya diawali dengan nol. Ini adalah sebuah sindiran yang sangat pedas jika kita cermati, jika kita renungi bersama-sama. Bagi kita yang masih waras, apa yang diutarakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita rakyat Indonesia. Kita dituntun oleh seorang Presiden Joko Widodo agar di tahun 2024 nanti kita harus mampu untuk mencari pemimpin, untuk memilih pemimpin yang mau untuk melanjutkan legasi Presiden Joko Widodo. Bukan seperti meteran pom bensin yang setiap kali atau selalu dimulai dari nol. Ini yang perlu kita sadari. Jika kita ingin bahwa negara kita ini maju, jika kita ingin bahwa negara kita ini bisa sejahtera, pembangunan bisa adil dan merata, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu untuk memilih pemimpin yang mau melanjutkan legasi dari Presiden Joko Widodo ini. Hal ini sangat penting karena 13 tahun lagi
adalah tahun emas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun di mana penentuan apakah negara Indonesia akan masuk dalam negara maju atau tidak. Semoga saja cuplikan-cuplikan dari video tadi dapat mengetuk pintu hati kita, dapat menambah wawasan kita bahwa kita saat ini, kita rakyat Indonesia punya pekerjaan berat yang harus kita lakukan di pemilu tahun 2024. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa Anies Rashid Baswedan adalah sosok antitesa dari Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya secara tidak langsung membuktikan bahwa Anies Rashid Baswedan bukan orang yang tepat untuk melanjutkan delegasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tetaplah kita berpikir kritis, tetaplah kita menggunakan hati nurani untuk memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Di akhir video, saya mau mengucapkan permohonan maaf saya jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.